Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan pemimpin yang mendoakan. Firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal 12 ayat 23a dan Esra pasal 9 ayat 5 sampai 6, pasal 15, pasal 10 ayat 1. Mengenai aku, jauhkan daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan. Dengan berhenti mendoakan kamu, aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Yodanayagam Samuel Azariah adalah uskup pertama dari gereja Anglikan di India. Ia adalah seorang pemimpin sekaligus penginjil yang besar di India. Suatu ketika, Uskup Azariah menceritakan tentang kehidupan doanya kepada Uskup Stephen Neale. Neale adalah seorang rohaniawan terkenal dari Inggris yang lama melayani di India. Uskup Azariah berkata bahwa ia menyediakan waktu setiap hari untuk mendoakan setiap orang yang duduk dalam pimpinan di wilayah gerejanya yang luas dengan menyebutkan nama-nama mereka. Tidak heran apabila anggota keuskupannya semakin bertambah 3 kali lipat serta keefektifan rohaninya bertambah besar selama 30 tahun memangku jabatan itu. Hal inilah yang membuat Uskup Azariah dicintai oleh masyarakat di India sebagai pemimpin gereja saat itu. Itu sebabnya sikap dari seorang pemimpin gereja Anglikan di India ini patut kita teladani, terutama oleh para pemimpin rohani. Di dalam Alkitab tercatat 2 pemimpin yang setia mendoakan pengikutnya. Pertama adalah Samuel. Ia berdoa bukan hanya ketika ia menjadi seorang pemimpin, melainkan juga setelah ia pensiun dari kepemimpinannya. Setelah mengundurkan diri, Samuel berkata bahwa ia akan tetap berdoa bagi umat Israel. Ia justru merasa berdosa jika ia berhenti berdoa bagi umat Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Samuel adalah orang yang terus-menerus berdoa bagi orang Israel. Kedua adalah Esra. Ia adalah seorang imam dan ahli Taurat Yahudi yang hidup pada masa sesudah pembuangan umat Israel ke Babel. Esra dipercayakan oleh Raja Artasasta untuk memimpin orang-orang buangan kembali ke Yerusalem guna mengatur ibadah di dalam rumah Tuhan. Setibanya di Yerusalem, datanglah para pemuka mendekati Esra dan melaporkan bahwa orang-orang Israel belum meninggalkan perilaku yang keji di mata Tuhan, yakni tindakan kawin campur dengan bangsa asing. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini jelas melanggar ketetapan Tuhan. Esra pasal 10 ayat 1 mengatakan bahwa Esra berdoa serta mengakui dosa orang-orang Israel sambil menangis dan bersujud di depan rumah Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Esra adalah seorang pemimpin yang sungguh-sungguh terbeban bagi kehidupan moral dan rohani bangsanya sendiri. Seorang pemimpin yang baik tentu mengasihi para pengikutnya. Karena itu, seorang pemimpin haruslah mempunyai hati yang bersedia berdoa bagi orang-orang yang ia pimpin. Seorang pemimpin seharusnya merasa bersalah jika ia berhenti berdoa bagi orang-orang yang ia pimpin. Terlebih lagi bagi mereka yang mengemban tugas sebagai pemimpin rohani.
Itu sebabnya penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki kehidupan doa yang baik, bukan hanya berdoa untuk pergumulannya saja, tetapi juga mendoakan orang-orang yang ia pimpin. Jika Anda seorang pemimpin, sudahkah Anda berdoa bagi orang-orang yang Anda pimpin? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur untuk kepercayaan yang Engkau berikan dalam hidupku. Mulai hari ini, aku mau mendoakan orang-orang yang aku pimpin dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat.